Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara yang rahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang sirah nabawiyah ya. Kita masuk kepada bab kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslim dan kembalinya para sahabat yang berhijrah ya. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Di sana banyak kaum Quraisy berkumpul, terdiri dari para pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Beliau SAW kemudian berdiri di tengah-tengah mereka dan mendadak membaca surat An-Najm. Dan orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan kalamullah tersebut ya secara langsung, karena program-program mereka yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama lain, sebagaimana diabadikan dalam firman Allah berikut dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat ya, ayatnya 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Artinya janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan hal Al-Qur'an tersebut ya. Saya ulangin ya, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Kan? Mereka nggak senang. Jadi ini juga merupakan dalil ya, dalil bahwa kalau dibacakan Al-Quran dengarkan secara tenang ya, dengan hikmat ya, sehingga kita akan khusyuk terutama dalam sholat ya. Ini juga merupakan dalil juga, bacaan Quran harus benar dan enak didengar, terutama untuk para imam ya. Jangan bacanya datar gitu kan ya. Bacanya yang indah, yang merdu, tentu dengan makhraj yang benar ya. Tuh, panjang pendeknya harus benar. Maka manakala secara mendadak beliau membacakan surat tersebut kepada mereka dan kalam ilahi yang demikian indah juga menawan, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata keindahan tersebut, dan sempat mengetuk gendang-gendang telinga mereka, maka seakan-akan mereka mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan. Setiap orang berkonsentrasi atau terkonsentrasi untuk mendengarkannya, sehingga tidak ada yang terlintas di hatinya selain kalamullah tersebut. Lalu sampailah beliau pada akhir surat ini ya, berupa berupa kutukan atau ketukan ya, yang membawa hati seakan-akan terbang melayang. Surat yang terakhir tersebut adalah firman Allah surah An-Najm ini ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Artinya
maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Tentu saja mereka tergetar ya, walaupun bukan seorang muslim ya, apalagi seorang muslim. Kemudian beliau pun sujud ya. Melihat pemandangan itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan diri untuk tidak sujud, sehingga mereka pun sujud bersama beliau. Sebenarnya keindahan menawan al-haq telah meluluh lantahkan kebatuan yang meliputi jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Jadi mereka yang mengejek itu dengan ayat ini, dengan surah Al-Najm tadi ya, dan dijelaskan juga, diterangkan dalam surah Al-Fusilat tadi ya. Begitu terakhir membaca fasjudu lillahi wa'budu. Mereka sujud, Nabi sujud, mereka semua sujud. Ya, spontan gitu. Mereka semua tak sanggup menahannya, bahkan bersimpuh sujud kepada Allah. Ini ada dalam hadis Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah sujud ini secara singkat dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ya. Lihat juga di bab Sajdatun Najm dan bab Sujudul Muslimin al-Musyrikin, bab 1 halaman 146, dan bab Malakian Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk lebih memperdalamnya ya, bisa dirujuk ke kitab-kitab tersebut. Saudara yang dirahmati Allah, mereka linglung dan tak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah memelintir kendali yang selama ini mereka pegang, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah berusaha mereka hapus dan lenyapkan. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir ketika itu. Maka mereka merasa inilah momen bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dengan membalikan fakta yang sebenarnya, bahwa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala, yaitu beliau mengatakan itulah al-ghoronik yang mulia ya, berhala-berhala mereka ya, yang syafaatnya selalu diharap-harapkan. Jadi mereka memutarbalikkan ya, padahal secara spontanitas kaum muslimin dan musyrikin itu sujud bersama Rasulullah SAW di Ka'bah itu ya, setelah mendengar ayat terakhir tadi, perintah wasjudu lillahi wa'budu. Tapi diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak hadir di tempat itu ya. Mereka bilang mereka itu hanya sujud kepada Goranik yang mulia, yang syafaatnya selalu diharap-harapkan itu. Padahal dia setelah mendengar ayat-ayat atau kalamullah tersebut ya, dengan suara yang merdu ya, suara yang indah, dan mereka ngerti bahasa Arab sehingga mereka tahu artinya itu gitu. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, isu bohong tersebut mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi SAW ketika itu. Tentunya hal ini tidak begitu mengherankan sekali, sebab sumbernya adalah dari orang-orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang dusta serta menghembus-hembuskan kebohongan atau isu-isu yang bohong ya, isu-isu yang jahat ya. Berita tersebut tentang sujudnya kaum Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah di Habasyah. Akan tetapi versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenarnya, yaitu yang sampai kepada mereka kaum Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pun kembali ke Mekah. Nah, ya kan? Jadi sahabat menduga bahwa mereka sujud itu masuk Islam, maka mereka senang ya. Mereka yang kemarin waktu lalu itu
diperintahkan hijrah ke Habasah ya, ingin kembali ke Mekah pada bulan Syawal ya, setelah Ramadan tersebut. Di tahun yang sama, namun ketika mereka berada di tempat yang tidak berada jauh dari Mekah, yaitu sesat di waktu siang, dan mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya. Sebagian mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan sebagian yang lain ada yang memasuki Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah jaminan salah seorang tokoh Quraisy. Nah, ini ada dalam kitab ya, kisahnya di kitab Zadul Ma'ad bab 1 halaman 24 dan bab 2 halaman 44 yang dikarang oleh Ibnu Hisham ya, dalam kitab Ibnu Hisham. Ya, itulah kisahnya sujudnya orang muslim bersamaan dengan atau bareng-bareng dengan kaum musyrikin ya di Mekah setelah mendengarkan firman Allah dalam surat As-Sajdah ya, gitu. Sampai ayat ke-62 ya, gitu. Itu dijelaskan dalam firman Allah surat Fussilat ayat 26. Saudara yang dirahmati Allah, kemudian ya kita masuk bab berikutnya, itu hijrah kedua ke negeri Habasyah. Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan frekuensi penindasan dan penyiksaan terhadap mereka dan terhadap kaum muslimin secara umum. Juga tak ketinggalan keluarga besar suku mereka sendiri memperlakukan hal yang hampir sama. Jadi kaum musyrikin menyiksanya lebih berat lagi ya. Bahkan keluarga-keluarga mereka, keluarga-keluarga orang yang masuk Islam itu kan masih ada keluarganya yang belum masuk Islam ya, tetap menyiksanya juga ya. Seperti misalnya Umar ya kan, menyiksa adiknya yang masuk Islam. Meskipun demikian, kaum Quraisy sulit menerima berita mereka bahwa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya ya, seorang Najasyi yang melakukan tamunya dengan baik. Maka Rasulullah SAW melihat tidak ada jalan lain kecuali menyarankan para sahabatnya berhijrah kembali ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua ya, karena makin parah ya, kaum musyrikin makin kejam ya terhadap orang-orang Islam yang pada saat itu memang lemah ya. Karena apa? Karena belum banyak ya. Karena juga orang-orang banyakkan yang ikut itu adalah orang-orang budak, orang yang bukan orang-orang yang berpangkat ya, bukan orang-orang yang terpandang, orang-orang lemah lah istilahnya. Perjalanan hijrah kali ini disarankan amat sulit dibandingkan perjalanan sebelumnya, hijrah pertama ya. Mengingat kaum Quraisy dalam keadaan waspada dan bertekad untuk menggagalkannya, akan tetapi Allah memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga mereka bergerak lebih cepat dan berangkat menuju kerajaan An-Najasyi sebelum kaum Quraisy menciumnya. Ya, akhirnya mereka juga berhasil ya karena atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hijrah kali ini membawa rombongan yang terdiri dari 83 orang laki-laki, jika Ammar bin Yasir terhitung di dalamnya, sebab riwayat yang menyatakan keikutsertaan dalam rombongan ini masih diragukan kevalidasiannya, dan 18 atau 19 orang wanita ya. Ada di kitab Zadul Ma'ad ya. Makanya dalam kisah itu kan ada kurang lebih 83 atau 84 ya yang hijrah ke Habasyah. Gitu. Karena selama Nabi berdakwah 11 tahun ya, waktu 3 tahun pertama sih baru berapa aja ya, kurang lebih 8 atau 9. Jadi selama 11 tahun dapat 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu hanya 100, kurang lebih 150-an, 157 lah gitu kan. Ya kan?
Yang tinggal di Mekah, sisanya yang berangkat ke hijrah ke Habasah itu ada 84 kurang lebih gitu. Artinya sisanya kurang lebih ya 70-an ya. 73 lah ya yang ada di Mekah gitu ya. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Untuk alinea berikutnya yaitu trik kaum Quraisy untuk memperdaya kaum muslimin yang berhijrah ke Habasah tersebut ya. Jadi kaum Quraisy ya, trik dia memperdaya kaum muslimin yang berhijrah ke Habasah. Kaum musyrikin merasa tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut mendapat tempat berlindung bagi diri dan agama mereka. Untuk itulah mereka mengutus 2 orang pilihan yang dikenal sebagai orang yang telah teruji lagi cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, sebelum keduanya masuk Islam, tapi nanti mereka berdua ini masuk Islam ya. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini ya kan. Ya, tapi ini belum masuk Islam nih dia. Kemudian dia diutus untuk ketemu Raja Habasyah ya, untuk supaya jangan mau terima ya para sahabat-sahabat muslimin itu ya di negerinya dia. Keduanya membawa titipan hadiah yang menggiurkan dari pemuka Quraisy untuk An-Najasyi dan para uskupnya. Kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada uskup terlebih dahulu sampai membekali mereka beberapa alasan yang dapat menyebabkan kaum muslimin dapat terusir dari Habasyah. Setelah para uskup menyetujui untuk mengangkat permintaan keduanya tersebut kepada An-Najasyi agar mengusir kaum muslimin, keduanya langsung menghadap kepada seorang raja ya. Jadi kaum uskup-uskupnya itu atau misalnya pendeta-pendetanya ya, disogok ya, setuju ya kan, setuju untuk mengusir orang-orang yang hijrah, kaum muslimin yang hijrah ke Habasah. Kemudian dikasih kesempatan untuk bertemu rajanya, tapi ternyata rajanya nggak mau, tetap dia melindunginya ya, gitu. Ya. Setelah mereka menyogok tadi ya, istilahnya memberi hadiah lah ya, atau menyogok lah kasarnya gitu ya, kepada uskup mereka atau pendeta mereka. Kemudian keduanya langsung menghadap kepada raja. Sang raja tersebut menyerahkan beberapa buah hadiah kepadanya, lalu berbicara dengan keduanya dan berkata, "Wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok yang masih bau kencur memasuki negeri baginda sebagai orang asing. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka. Sekalipun begitu, mereka juga tidak menganut agama baginda. Bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga dengan baginda. Kami di sini adalah sebagai utusan kepada baginda raja. Di antara orang-orang yang mengutus kami tersebut ada yang merupakan pemuka kaum mereka, baik itu orang tua, paman-paman, serta keluarga besar suku mereka, agar Tuhan mengembalikan para pendatang ini kepada mereka." Bujuk raja ya gitu. Tentunya mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut, lebih mengetahui celah-celah mereka, dan telah menegur mereka dalam hal ini. Para uskup tadi ya yang sudah terhasut ya, serta merta menimpali benar apa yang dikatakan oleh kedua orang tadi, yang tadi Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As tadi ya gitu. Jadi uskupnya benar kan sudah sogok ya gitu. Ya, ada disogok, dia bilang benar apa yang dikatakan oleh keduanya tadi ya, baginda raja. Serahkanlah mereka kepada keduanya agar keduanya membawa mereka pulang.
ke kaum mereka dan negeri mereka. Akan tetapi Raja An-Najasyi berpendapat bahwa masalah ini perlu ada kejelasan dan perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Ya, sungguh bijaksana ya raja ini ya kan gitu. Raja ini juga dia percaya dengan, dia orang-orang Kristen juga ya, orang Nasrani juga, tapi dia percaya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW karena ada dalam kitabnya, tapi dia sembunyikan ya, dia nggak berani ngomong kepada uskup-uskupnya karena takut ditendang deh kerajaan dia ya gitu. Dalam kisah yang lain seperti itu ya. Akan tetapi An-Najasyi berpandangan bahwa masalah ini perlu ada kejelasan dan perlu mendengarkan dari kedua belah pihak sekaligus. Lalu dia mengutus orang yang menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir. Mereka pun hadir setelah sebelumnya bersepakat akan mengatakan sejujur-jujurnya apapun yang akan terjadi. Saudara yang dirahmati Allah, An-Najasyi berkata kepada mereka, "Apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama lain?" Dijelaskan di situ oleh para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara. Ya, jadi Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara kaum muslimin. Beliau bertutur radhiyallahu anhu, "Wahai baginda raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, hidup dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali rahim, suka mengusik tetangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari bangsa kami sendiri yang kami ketahui jelas nasabnya." Nah, jadi mereka kaum muslimin berkata jujur ya. Ja'far bin Abi Thalib tersebut berkata jujur, apa adanya yang dia ceritakan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan memang begitulah kenyataannya sebelum mereka masuk Islam. Kejujuran, amanat, serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mengetahui dan menyembah Allah. Jadi nasab Nabi atau yang membawa Islam itu sudah jelas ya. Baik kejujurannya, amanat, serta kesuciannya ya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah, serta agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar jujur dalam berbicara, melaksanakan amanat, menyambung tali rahim, ya, silaturahmi ya, berbuat baik kepada tetangga dan menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menyembah Allah semata-mata, ya, bukan menyembah patung ataupun apapun ya selain Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa. Ya, tuh. Itu yang dijelaskan dengan sejujurnya oleh Ja'far tadi ya bin Abu Thalib. Kemudian beliau atau Ja'far tadi melanjutkan keterangan beliau ya, dan menyebutkan hal-hal yang lainnya. Lalu kami membenarkan hal itu semua dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang dibawanya dari Allah. Kami sembah Allah semata-mata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa yang diharamkannya atas kami, kami pun mengharamkannya.
dan apa yang dihalalkan bagi kami, kami pun menghalalkannya. Lantaran itulah kaum kami malah memusuhi kami, menyiksa kami, dan membujuk kami agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah, dan mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala, menghalalkan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Maka tatkala mereka memaksa kami, menganiaya kami, mempersulit ruang gerak kami, serta menghalangi kami agar tidak dapat melakukan ritual agama, kami akhirnya menempuh jalan menyelamatkan diri menuju negara baginda. Diceritakan seperti itu ya. Kami lebih memilih baginda daripada orang lain, karena lebih suka berada di bawah perlindungan baginda. Ini semua dengan harapan agar kami tidak terzalimi di sisimu, wahai baginda raja. Luar biasa ya, diceritakan dengan sejujur-jujurnya ya. Raja juga menyimak dengan seksama ya. Kemudian Raja An-Najasyi tersebut bertanya, apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah bersama beliau atau bersama kalian? Ja'far menjawab, ya ada. Dengan tegas dia menjawab. An-Najasyi bertanya lagi, bacakan di hadapanku. Lalu dia membacakan permulaan surat Maryam. Manakala mendengar lantunan ayat tersebut, demi Allah, ucapan itu sebenarnya berasal dari penutur kisah ini, yaitu Ummu Salamah yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri peristiwa itu. Sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Demikian pula dengan para uskup yang disogok tadi ya, hingga air mata mereka membasahi lembaran-lembaran kitab suci yang berada di tangan mereka. Kemudian An-Najasyi berkata ya, kepada mereka, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah bersumber dari satu lentera. Ya, dibacakan surat Maryam ya. Kalau mereka bukan Maryam namanya, Maria. Gitu. Dibacakan memang benar itu gitu. Ada dalam kitab dia. Lalu kepada kedua utusan Quraisy tersebut dia berkata, pergilah kalian berdua, demi Allah sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi. Akhirnya ya mereka gagal ya, si apa tadi itu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As tadi ya, gagal, dia disuruh pulang. Karena apa yang disampaikan oleh kaum muslim oleh Ja'far tadi itu kebenaran. Ada dalam kitabnya mereka juga. Ya, dalam Injil mereka ada. Al-Maryam. Saudara yang dirahmati Allah. Lalu keduanya ya, utusan dari kaum Quraisy tadi keluar. Namun Amr bin Al-As sempat berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, sungguh akan aku datangi lagi dia besok pagi untuk membicarakan perihal mereka, dan akan aku satroni mereka atau mementahkan argumennya kaum muslimin tersebut, sebagaimana aku menyatroni ladang-ladang mereka. Ya. Dasar ya, kafir kejam. Tapi akhirnya dia masuk Islam ya. Abdullah bin Rabi'ah berkata, jangan kamu lakukan itu. Sesungguhnya mereka itu masih memiliki hubungan tali rahim dengan kita, sekalipun mereka menyelisih kita. Akan tetapi Amr tetap bersikeras dengan tekadnya. Benar saja, keesokan harinya dia mendatangi An-Najasyi dan berkata kepadanya, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan suatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam. Ya. Ini lagi dia mau mementahkan perkataannya tadi ya. Jadi menurut mereka itu surat Al-Maryam itu malah mengejek, padahal kan tidak.
Menurut An-Najasyi ya. An-Najasyi lalu mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk mempertanyakan perihal pendapat mereka tentang Isa al-Masih tersebut. Mereka sempat kaget menyikapi hal itu, namun akhirnya tetap bersepakat untuk berkata dengan sejujur-jujurnya apapun yang terjadi. Ketika mereka sudah berada di hadapan sang raja dan dia bertanya kepada mereka tentang hal itu, Ja'far berkata kepadanya, "Kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, ruhnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam si perawan suci tersebut." Ya. Jadi kalau Nasrani yang benar tidak menuhankan Nabi Isa ya, apalagi menuhankan Maryam, memang benar gitu loh, bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Tapi diselewengkan oleh pada uskup-uskup itu tadi, atau uskup-uskup yang lain itu, yang cikal bakalnya mengangkat Yesus, mengangkat Nabi Isa menjadi Yesus, ya kan? Itu adalah orang-orang dari uskup-uskup yang menyimpang, gitu ya. Kemudian saudaraku rahmati Allah, Raja An-Najasyi ya, kemudian memungut sebatang ranting pohon dari tanah seraya berujar, "Demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meskipun seukuran ranting ini." Ya kan? Jadi kalau orangnya benar-benar beriman kepada Nabi Isa, dia yakin gitu loh, dan dia tahu bahwa nanti akan ada nabi setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad, dan ada dalam kitabnya beliau, kitab-kitab mereka ya gitu, yang masih suci, yang belum terkontaminasi. Mendengar itu para uskup mendengus. Nah, dan dengusan ini langsung ditimpalinya. "Demi Allah, sekalipun kalian mendengus," dia kemudian berkata kepada kaum muslimin, "Pergilah, kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi." Sampai 3 kali ya. Raja Najasyi berucap atau memberi bantuan ya gitu. Jadi siapa saja yang mencela kalian atau menyakiti kalian, ya kan, maka dia akan membantunya. "Aku tidak ingin memiliki gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian." Walaupun sogokannya emas gunung gunung Uhud umpamanya, dia nggak mau untuk menyakiti para kaum muslimin tersebut. Kemudian An-Najasyi berkata kepada para pejabat istana, "Kembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada keduanya karena aku tidak memerlukannya. Demi Allah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kerajaanku ini kepadaku, dia tidak pernah mengambil suap dariku, sehingga aku merasa patut mengambil suap dengan memanfaatkan kekuasaanku dan ketentuanku yang dipatuhi oleh manusia. Aku pun akan mematuhinya." Jadi dia nggak patut mengambil suap dari manusia, yang manusia itu sebenarnya patuh pada dia. Dia hanya patut kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri tidak meminta suap dari kerajaan atau kekuasaannya dia. Saudara dirahmati Allah, Ummu Salamah yang meriwayatkan kisah ini berkata, kemudian keduanya keluar dari hadapannya dengan raut muka yang kusam karena alasan yang mereka kemukakan tertolak sama sekali. Setelah itu kami menetap di sisinya
sebaik-baik tempat sehingga bersama sebaik-baik tetangga. Itulah kisah sekilasnya ya, yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Saudara yang dirahmati Allah, riwayat ini adalah versi Ibnu Ishaq. Sedangkan riwayat lain yang menyebutkan bahwa pendelegasian Amr bin Al-As kepada An-Najasyi terjadi setelah perang Badar ya, atau setelah perang Badar ya. Sebagian ahli sejarah menyingkronkan kedua versi riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa perutusan itu terjadi 2 kali. Akan tetapi dialog-dialog yang disebutkan terjadi antara An-Najasyi dan Ja'far dalam pendelegasian yang kedua kalinya. Itu adalah sama dengan apa yang diriwayatkan dalam versi Ibnu Ishaq. Selain itu, materi yang termuat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sebagai bagian dari argumen pertama yang diajukan kepada Najasyi gitu ya. Itulah ya gitu. Kemudian Najasyi ini dalam kisah ya, bahwa dia banyak sekali menolong kaum muslimin ya, kaum sahabat. Bahkan begitu dia wafat, Nabi dikabarkan ya melalui wahyu oleh Jibril bahwa Raja Najasyi wafat. Kemudian dia menyolatkannya ya, salat gaib ya. Itulah pertama kali Nabi melakukan salat gaib gitu. Salat gaib itu ya untuk orang-orang yang berjasa dengan Islam, atau orang Islam yang punya andil banyak ya di bidang Islam, atau orang-orang yang terpandang gitu. Karena Nabi menyolatkan berarti An-Najasyi itu secara tersirat dia Islam gitu. Dia tidak mengemukakan keislamannya karena dia takut dengan uskup-uskup mereka, takut di kudeta istilahnya gitu ya. Gitu. Tapi dia melindungi para sahabat yang hijrah ke Habasyah tersebut. Baiklah saudara-saudara rahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya, meningkatnya frekuensi siksaan dan upaya menghabisi Rasulullah SAW. Manakala kaum musyrikin gagal dalam tipu muslihat mereka untuk memulangkan kaum muhajirin ya, yang ada di Habasyah tersebut ya, mereka semakin bertambah geram. Kedongkolan mereka bervariasi antara satu dan lainnya. Semakin lama semakin memuncak, dan semakin mereka timpakan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Bahkan mereka sudah menjangkaukan tangan mereka kepada Rasulullah SAW yang selama ini mereka nggak berani ya gitu, untuk menyakiti beliau ya, SAW. Tampak dari gerak-gerik mereka adanya keinginan untuk menghabisi Rasulullah SAW ya. Tapi Allah lindungi, karena dia juga masih dilindungi oleh pamannya ya gitu, atas izin Allah gitu. Sehingga mereka dapat menumpas habis fitnah hingga ke akar-akarnya yang selama ini mengganggu tidur mereka. Demikian klaim dari mereka ya, menyakiti Rasulullah ya. Sedangkan kaum muslimin sendiri, sebagian mereka masih tinggal di Mekah, tetapi jumlahnya sedikit sekali ya. Dapat bertahannya mereka bisa karena alasan kedudukan mereka yang termasuk orang-orang yang terpandang dan memiliki kekuatan, atau karena mendapatkan perlindungan dari seseorang. Meskipun demikian, karena tetap menyembunyikan keislaman mereka dan menghindari pengintaian mata-mata para togut ya, sedapat mungkin ya, dia menghindari keislaman mereka itu ya. Akan tetapi sekalipun mereka telah bersikap hati-hati dan waspada, mereka tetap tidak dapat lolos begitu saja dari gangguan, penghinaan, serta penganiayaan. Jadi orang masih tinggal di Mekah ya Islam,
khawatir tetap, makanya dia tidak berani terang-terangan walaupun dakwah Nabi udah terang-terangan ya. Gitu. Mereka sendiri nggak berani berdakwah terang-terangan, hanya sembunyi-sembunyi kepada kerabatnya. Dalam pada itu Rasulullah SAW tetap melakukan sholat dan beribadah kepada Allah di depan mata para togut tersebut. Beliau leluasa berdakwah baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dan memalingkannya dari hal itu. Sebab semua itu merupakan bagian dari tugas beliau dalam rangka menyampaikan risalah Allah, semenjak beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik tersebut. Al-Hijr ayat 94. Saudaraku dirahmati Allah, dengan demikian sebenarnya sewaktu-waktu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau bila mereka mau, sebab secara lahir ya, tidak ada yang menghalangi antara mereka dan diri beliau selain rasa malu dan segan serta adanya jaminan dari Abu Thalib dan rasa hormat terhadapnya. Mereka ingin, bisa saja mereka melakukan, tapi mereka takut, segan gitu dengan jaminan dari Abu Thalib. Karena Abu Thalib belum berjanji, lakukan apa yang kamu yakinin. Kalau ada yang mengganggu, aku akan membelamu sampai darah terakhir. Luar biasa itu pamannya ya. Gitu. Sebab lainnya mereka nggak berani menganiaya Rasul karena kekhawatiran mereka terhadap akibat yang fatal dari tindakan tersebut, sehingga akan membuat suku Bani Hashim berhimpun melawan mereka. Namun lambat laun perasaan tersebut pupus dan tidak berpengaruh banyak terhadap psikologis mereka. Karenanya mereka mulai menganggap remeh akan hal itu semenjak mereka merasa eksistensi berhala dan kepemimpinan spiritual yang selama ini mereka pegang sudah semakin memudar dengan munculnya dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh kitab-kitab As-Sunnah dan Sirah kepada kita serta didukung oleh bukti-bukti otentik bahwa memang terjadi pada masa tersebut kisah Utaibah bin Abi Lahab yang mendatangi Rasulullah SAW. Ya, anak Abu Lahab nih, Utaibahnya. Pada suatu hari seraya berkata, aku mengingkari firman Allah demi bintang ketika terbenam. An-Najm ayat 1 ya. Dan terhadap yang mendekat lalu bertambah dekat lagi, An-Najm ayat 8, yaitu malaikat Jibril. Selepas pengucapan itu dia menyakiti beliau ya, merobek bajunya serta meludah ke arah wajahnya, namun untung saja tidak mengenainya. Ketika itu Nabi SAW mendoakan kebinasaan atasnya. Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkamnya. Terkabul, ternyata dia diterkam sama anjing, robek-robek dia ya. Doa beliau ini telah dikabulkan oleh Allah, yaitu manakala suatu hari Utaibah berpergian bersama beberapa orang Quraisy dan singgah di suatu tempat di Syam dan yang bernama Az-Zarqa ya, di Syam yang bernama Az-Zarqa, nama tempat tersebut ya. Pada malam itu seekor singa mengitari ingin menerkam Utaibah tersebut ya, ingin menerkam mereka. Melihat hal itu Utaibah serta-merta berseloroh, wahai saudaraku, sungguh celaka, demi Allah inilah
pemangsaku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad atasku. Ya kan, sadar juga dia ya bahwa dia akan dimakan sama serigala atau sama anjing liar ya, yang atas doa dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia ya merobek baju Nabi dan meludahin, untungnya nggak kena ya, tapi Nabi mendoakannya. Dia dapat membunuhku padahal sedang berada di Mekah, sedangkan aku di Syam. Lalu singa itu menerkamnya di tengah kerumunan kaum tersebut, mencengkeram kepalanya dan membunuhnya. Ini bisa dilihat lengkapnya di hadis di kitab Al-Istiab ya, Al-Isabah Dalailun Nubuwah. Ya, bisa dilihat di kitab itu untuk lengkapnya ya. Jadi dia tahu bahwa Nabi pernah mendoakan seperti itu. Inilah saatnya, kata dia gitu. Aku akan mati katanya. Ternyata mati beneran ya kan. Makanya jangan macam-macam ya sama Nabi. Terutama sekarang nih, jangan terlalu melecehkan sunah-sunah Nabi ya. Kalian akan celaka demi Allah. Orang yang melecehkan sunah-sunah Nabi atau membuat-buat atas nama Nabi ya, Anda akan celaka. Karena kata Nabi, barang siapa yang membuat-buat hadis ya atau perkataan dengan namaku, maka siap-siaplah duduk di api neraka, tempatnya di api neraka. Nanti itu hati-hati, itu ancaman. Gitu. Ini jangan macam-macam saudaraku yang rahmati Allah ya. Gitu. Kalau kita nggak suka ya udah diam aja, jangan melecehkan atau jangan menghina orang yang mau menerima hadis-hadis dari Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat. Saudara yang dirahmati Allah, kisah lainnya disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'id ya menginjak-injak tengkuk beliau yang mulia saat beliau sedang sujud sehingga hampir-hampir kedua biji matanya keluar. Nauzubillah ya. Ini luar biasa juga nih ya, Uqbah bin Abi Mu'id ini ya. Dia menginjak-injak tengkuk beliau yang mulia ya, maksudnya menginjak-injak Nabi SAW ya, sedang sujud sehingga hampir kedua biji matanya keluar. Ini ada dalam Mukhtasar Siratil Rasul ya, halaman 113. Di antara bukti lain yang menunjukkan bahwa para togut tersebut ingin membunuh beliau SAW adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, aku datang saat mereka sedang berkumpul di Hijr Ismail ya. Hijr Ismail dekat Ka'bah ya. Karena Hijr Ismail itu bagian juga dari Ka'bah. Maka siapa yang sholat di Hijr Ismail sama juga dia sholat di dalam Ka'bah itu sendiri. Nah, dalam sejarah ya, mereka membangun Ka'bah itu harus dengan uang yang halal ya. Gitu. Sehingga uang haram tidak boleh dikeluarkan. Makanya nggak cukup, akhirnya dibuat seperti itu ya. Disisakan Hijr Ismail tidak sampai di dalam masuknya. Nah, Hijr Ismail itu sendiri adalah bagian dari dalam Ka'bah gitu. Mereka menyebut-nyebut perihal Rasulullah SAW. Mereka berkata, kita tidak pernah sampai menahan kesabaran seperti halnya kita sabar terhadap orang ini. Sungguh kita telah menahan sabar terhadapnya dalam masalah yang serius. Manakala mereka dalam kondisi demikian, muncullah Rasulullah SAW dan berjalan menuju ke arah mereka. Lalu beliau menyalami Ar-Rukn Yamani ya. Maksudnya rukun Yamani ya. Al-Rukun Al-Yamani, salah satu sudut Ka'bah ya, rukun Yamani. Jadi mereka menyalaminya aja, ya menyalamilah istilahnya. Gitu. Kan itu sunnah juga ya. Ketika lewat pada saat haji ya, selain Hajar Aswad kita cium, rukun Yamani juga ya. Nah, kalau bisa dicium, kalau enggak ya kita cukup mengucapkan salam saja. Kemudian beliau melewati mereka dan
bertawaf di sekeliling Ka'bah. Mereka menghina beliau dengan beberapa ucapan. Aku dapat mengetahui hal itu dari raut wajah Rasulullah SAW ketika beliau melewati mereka untuk kedua kalinya. Mereka tetap melakukan hal yang sama terhadapnya, dan aku dapat mengetahuinya juga dari raut wajah beliau. Kemudian beliau melewati mereka untuk ketiga kalinya, dan mereka masih melakukan hal yang sama terhadapnya. Lalu beliau berhenti dan berkata kepada mereka, "Sudikah kalian mendengarkanku, wahai kaum Quraisy? Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku datang membawakan sembelihan untuk kalian." Ucap beliau SAW ya. Ini membuat mereka tertegun ya. Mereka tertegun sehingga tidak seorang pun dari mereka yang bergeming, seakan-akan di atas kepalanya bertengger seekor burung. Bahkan orang yang paling kasar di antara mereka berusaha memenangkan beliau dengan sebisanya. Orang itu berkata, "Pergilah wahai Abdul Qasim." Ya, nama kunyahnya beliau SAW adalah Abu Qasim ya. Karena itu anak dia yang pertama ya, namanya Abu Qasim. Jadi kunyahnya Abu Qasim Nabi kita SAW. Demikianlah atau demi Allah ya. Dengan Rasulullah, demi Allah engkau bukanlah orang yang bodoh. Pada keesokan harinya mereka berkumpul kembali dan memperbincangkan perihal beliau. Ketika beliau muncul, mereka secara serentak mengerubuti dan mengitari beliau, lalu melihat salah seorang di antara mereka mencengkeram bagian leher jubah beliau. Lantas Abu Bakar dengan segera membela sambil menangis. Beliau berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia berucap, 'Robku adalah Allah'?" Kemudian mereka berlalu. Masya Allah ya. Sadis ya. Sekarang lebih sadis lagi. Orang berdakwah, dakwah sunnah, dakwah yang benar, digerebek, ditutup, ya, bahkan caci-caci maki, bahkan dikata-katain Wahabi, ya, dikatain gembongnya Arab Saudi, Masya Allah ya. Gitu. Ya. Celakalah kau tar. Abdullah Ibnu Amr berkata, "Sungguh pemandangan ini merupakan perlakuan paling kasar yang pernah kulihat dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam." Demikian ringkas cerita kisahnya ya. Allahu a'lam. Saudara yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah ibnu Amru bin Al-As, beritahukanlah kepadaku tentang perlakuan paling kejam yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam." Dia menjawab, "Saat Nabi SAW sedang sholat di Hijr Ismail dekat Ka'bah, datanglah Uqbah bin Abi Mu'id. Lalu dia melilitkan pakaiannya ke leher beliau dan menariknya dengan kencang. Kemudian Abu Bakar datang dan mencengkeram pundaknya, lalu mengenyahkannya dari sisi Nabi SAW. Saya berkata, "Apakah kalian akan membunuh seorang lantaran dia mengatakan, 'Robku adalah Allah'?" Itu ucapan Abu Bakar ya. Karena Abu Bakar lah yang paling membela dia ya, karena dialah yang kemana-mana, sampai hijrah pun Abu Bakar ikut ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Asma disebutkan, lantas ada orang yang berteriak datang kepada Abu Bakar seraya berkata, "Bergegaslah menemui sahabatmu," yakni Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berlalu dari sisi kami dalam keadaan rambutnya dikepang 4. Saat keluar, dia berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan, 'Robku adalah Allah'?" Lalu mereka membiarkannya dan mendatangi Abu Bakar. Lalu dia pulang, dan tidaklah kami menyentuh
kepang rambutnya tersebut kecuali dia mengucapkan bersama kami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ya saudara rahmat Allah, kisah kejam terhadap sahabatnya, nggak mempan juga terhadap nabinya ya. Disinilah Nabi mendapatkan siksaan secara fisik ya oleh kafir Quraisy itu ya. Gitu. Di antaranya tadi itu Uqbah bin Abi Mu'ti ya. Uqbah bin Abi Mu'id yang mencekik leher Nabi ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya karena kebodohan saya. Saya mohon maaf kepada antum dan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya di akhirat kelak dan untuk antum ya, sehingga kita semakin mencintai Nabi kita ya, yang begitu berat ya, menginginkan kita agar kita ada di jalur yang benar gitu ya, dengan mengikuti Quran dan sunnah-sunnah beliau yang dipahami oleh para sahabat ya. Kita ucapkan kafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.